I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Masih belum semangat, masih ada yang duduk kakak lihat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Kak Tere. Yang sebelah kiri kakak ada Kak Maria. Ada Kak Oli. Halo adik-adik. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah. Adik-adik harus mempersiapkan apa Kak Alif? Buku Alkitab, Apa Kak Maria? Kidung Jemaat, Dan buku tulis dan alat tulis. Ayo kita siapin hati kita untuk memulai ibadah kita ya. adik-adik udah pada siap beribadah? Sudah Kak? Sekali lagi yang lebih semangat, sudah siap beribadah? Sudah. Oke, kakak mau panggil pasukan Kristus. Siap. Oke, kita bernyanyi. Sebelum bernyanyi kakak mau panggil musiknya. Musik. Sungguh Tuhan. Yang semangat harus berdiri semuanya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Satu kali lagi adik-adik harus bersuara hati ya. Semuanya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikuti Kak Olive ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal, pertengahan dan akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Masih Kak. Untuk lebih semangatnya kita tepuk Tuhan Yesus yuk. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kita sampai saat ini. Mari kita tetap semangat memuji namanya, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke kebaktian kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1. Kita ulang sampai 2 kali ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus.
Salam, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hari ini bertemu dalam ibadah sekolah minggu yang masih kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Namun kita tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar melanjutkan kisah perjalanan Yesus bersama murid-muridnya ketika akan ditangkap dan akan disalibkan. Hari ini kita belajar dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan 50. Persiapkan hati pikirannya dan persiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan baca bersama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Semua adalah karena berkat Tuhan. Kami merindukan senantiasa firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pegangan kami, menjadi modal kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Kita akan membaca bersama pada saat saya menghitungnya. 1, 2, ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat khotbah kita minggu yang lalu kan? Ya. Ada yang masih ingat? Pastilah adik-adik masih ingat, ya. Yaitu tentang Yesus di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan Yesus di sana adalah berdoa. Yesus berdoa bersama murid-muridnya. Nah, ketika Yesus selesai berdoa, lalu ia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan segera ditangkap. Artinya bahwa Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, ya, dia akan disiksa. Tetapi kenapa Yesus tidak kabur? Kenapa Yesus tidak melarikan diri saja supaya tidak ditangkap? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, walaupun Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, ia tidak melarikan diri sebab dia rela menderita. Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapakah yang mau menangkap Yesus? Siapakah yang mau menyalibkan Yesus, bahkan membunuh Yesus? Mereka adalah orang-orang yang iri hati dengan Yesus. Kenapa iri? Karena mereka melihat Yesus sangat berkuasa.
Yesus sangat berhikmat, melampaui hikmat tokoh-tokoh agama pada saat itu. Ada imam-imam di sana, ada ahli-ahli Taurat di sana, sehingga Yesus memiliki banyak pengikut. Menjadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi sangat benci kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu mereka ingin melenyapkan Yesus. Mereka ingin menangkap dan membunuh Yesus. Tapi sekali lagi, Yesus mau, Yesus rela. Karena Yesus berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Yesus kepada kita, ya. Inilah cinta Yesus kepada kita. Yesus mau supaya kita selamat. Yesus mau supaya kita hidup. Yesus mau supaya kita bahagia, supaya kita senang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika serombongan orang itu datang untuk menangkap Yesus dengan pedang, dengan pentungan untuk menangkap Yesus, ya. Dan Yesus sangat kecewa. Nah, ini yang membuat Yesus sedih. Karena yang menyerahkan dia bukan orang lain, ya, tetapi malah salah seorang dari muridnya. Siapa namanya, adik-adik? Namanya Yudas Iskariot. Namanya Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan mengkhianati Yesus. Berkhianat itu seperti apa, adik-adik? Berkhianat itu di depan kita baik-baik aja, ya. Rupanya di belakang kita membenci kita. Nah, sama seperti itu Yudas. Ketika dia bersama dengan Yesus dan teman-temannya yang lain, sepertinya tidak ada masalah. Rupanya di hatinya menyimpan sesuatu yang jahat. Yudas berpura-pura mencium Yesus, tetapi di hatinya jahat. Karena dengan mencium Yesus, itu menjadi tanda kepada serombongan orang itu, kepada lawan-lawan yang mau menangkap Yesus, bahwa siapa yang dicium oleh Yudas, itulah Yesus. Maka mereka akan menangkap Yesus. Nah, ini yang tidak boleh ada di hati anak-anak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain sejujur-jujurnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika serombongan itu mau menangkap Yesus, salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus mengambil pedangnya dan meletakkan ke kepala salah seorang dari orang-orang yang mau menangkap Yesus itu, karena dia sangat marah, sehingga telinga orang itu menjadi putus. Tapi Yesus tidak senang. Malah Yesus mengingatkan Petrus supaya Petrus menyimpan pedangnya, dan lalu kemudian mengambil telinga yang terputus itu, kemudian menempelkannya kembali dan membuat telinga orang itu menjadi sembuh dan sempurna kembali. Nah, Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak mau membalas kebencian dengan kebencian. Walaupun orang itu mau menangkap dia dan lalu Petrus memutuskan telinganya, tetapi malah Yesus menyembuhkan, mengembalikan telinga itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini kita juga mau belajar dari perbuatan Yesus ini. Betapapun kita tidak senang, tidak suka dengan orang lain, kita tidak boleh berlaku jahat kepadanya. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami pelajari, bahwa
Tuhan mengasihi kami, Tuhan cinta kepada kami. Karena itu Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memelihara kami setiap hari. Di saat kami belajar dan bekerja, Engkau melindungi kami, Engkau juga melindungi orang tua kami. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah kami menjadi ucapan syukur kami. Pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi keluarga dan bagi siapapun. Sertai kami Tuhan, berikan kesehatan kepada anak-anak-Mu dimanapun berada. Berikan hikmat, kepintaran kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk aktivitas Nazaret dan Samaria adalah gerak dan lagu. Judulnya Big or Small. Untuk contoh gerakannya adik-adik bisa lihat di lagu penutup ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, untuk kelas Kanaan, aktivitas pada hari ini adalah tentang kreativitas. Jadi adik-adik diwajibkan untuk membuat buku kasih. Nih, kakak ada pegang kertas yang harus di-download, ada nanti diinfokan di sosial media Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota maupun di deskripsi YouTube kita ini nanti akan diberikan linknya, jadi adik-adik tinggal download atau enggak adik-adik pinter mewarnai atau menggambar juga boleh. Tapi ini udah dimudahkan sama kakak-kakaknya, tinggal di-download, digunting, dan ini juga ada pita yang digunting, ini juga digunting, nanti tinggal ditempel dan langkah-langkahnya dan bagaimana caranya ada di video berikut ini. Halo adik-adik semuanya, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk beraktivitas. Nah adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik membuat buku kasih. Apa aja ya perlengkapan yang harus adik-adik siapkan? Yang pertama yaitu gambar. Nah di sini kakak punya 2 gambar yang nanti bisa adik-adik dapatkan di Facebook Sekolah Minggu maupun adik-adik bisa download nanti di deskripsi box yang di bawah ini ya untuk linknya ya. Setelah adik-adik download, jangan lupa adik-adik print gambarnya. Nah setelah adik-adik menyiapkan gambarnya, jangan lupa juga perlengkapan selanjutnya yang harus adik-adik siapkan yaitu gunting. Nah, setelah gunting ada perlengkapan yang harus adik-adik siapkan. Selanjutnya ada lem. Setelah semuanya sudah disiapkan, nah sekarang kakak mau mengajak adik-adik cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik harus menggunting terlebih dahulu gambar yang tadi sudah adik-adik print. Ikuti pola gambarnya. Setelah adik-adik gunting, nanti akan jadi pola seperti ini ya. Nah, polanya ada 3, pola hati, pola buku, dan pola seperti ini. Nah, setelah adik-adik semua buat polanya, untuk pola buku, nanti bagian tengah ini adik-adik lipat. Setelah adik-adik lipat, selanjutnya, untuk pola hati, bagian kedua ujung kanan kiri adik-adik lipat. Setelah adik-adik lipat, bagian tengah hatinya pun adik-adik lipat ya. Nah, setelah adik-adik lipat lagi, bagian sini, sisi sini, adik-adik lipat juga ke bagian dalam sini. Nah, oke. Pola hati sudah dilipat, kemudian pola selanjutnya nih, pola ketiga. Nah, pola yang ini, bagian ujung kiri dan ujung kanannya, nanti adik-adik jangan lupa juga adik-adik lipat ke bagian luar. Setelah adik-adik lipat, bagian tengahnya juga jangan lupa untuk dilipat. Oke, karena semua pola sudah dilipat, kemudian kita akan menempel pola-pola tersebut ke dalam buku kasih ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, adik-adik harus lem terlebih dahulu bagian pola yang seperti ini. Oke, nah. Pertama, adik-adik lem pola bagian sisi sebelah kanan. Kanan sini, adik-adik bikin pola. Nah, setelah adik-adik bikin lem, nah, adik-adik harus sesuaikan ya, bagian tengahnya di lem. Nih, bagian hingga sini harus sesuaikan dengan tengah, biar bisa menutupi nantinya bagian tengah. Setelah adik-adik lem bagian ujung, nah, adik-adik lem, kemudian siapkan untuk pola hatinya. Nah, bagian sisi kanan dan kirinya nanti adik-adik lem seperti ini. Lem ke bagian yang ada kotak di sini ya adik-adik untuk di hatinya nanti. Nah, pertama sisi kiri dilem bagian sini. Nah, kemudian sisi kanan pun dilem ya adik-adik. Nah, setelah dilem sisi kanan dan kiri, jangan lupa adik-adik juga lem bagian sisi kiri sebelah sini yang tadi pola sebelumnya ya. Nah, lem bagian luar. Oke. Setelah adik-adik lem, jangan lupa
lem ke bagian dalam. Oke? Nah, setelah semua sudah dilem, nah, adik-adik tinggal melipat ini saja. Oke? Nah, setelah dilipat, nah, lipatnya ke bagian sini adik-adik, dilipat. Oke? Dilipat bagian begini. Nah, jadi deh untuk buku kasihnya seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk buku kasihnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, aktivitas kelas untuk kelas Tesalonika. Nah, adik-adik membuat video singkat durasi maksimal 2 menit dari khotbah pendeta tadi. Adik-adik boleh minta bantuan mama papa di rumah atau siapapun yang ada di rumah adik-adik. Kamu buat dengan bahasa kamu sendiri yang sederhana dan mudah dimengerti. Setelah itu, kamu ingat supaya upload videonya di akun sosial media kamu, boleh Facebook ataupun Instagram, dan ingat supaya tag akun Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota di video yang kamu upload ya. Selamat membuat semenarik mungkin adik-adik. Halo adik-adik, untuk Warta Sekolah Minggu hari ini yang pertama, apa Kak Maria? Yang pertama kita adalah ayat hafalan yang tertulis di Matius 7 ayat 26. Kemudian yang kedua apa Kak Olive? Yang kedua, untuk Zoom Sekolah Minggu akan diadakan minggu depan. Tanggalnya tanggal 14 Maret 2021. Adik-adik sebelum memulai Zoom Sekolah Minggu, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah. Untuk yang ketiga, adik-adik, tahu nggak sebentar lagi kita akan merayakan apa sih kakak-kakak? Paskah. Wah benar, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah pada bulan April. Jadi sebelum bulan April kita akan banyak-banyak lomba nih adik-adik. Adik-adik udah siap untuk mengikuti lomba? Gimana kakak-kakak udah siap? Udah siap, Kak. Udah gak sabar kan ya? Jangan lupa dipantengin nih buat papa mama yang di rumah dan adik-adik. Lihat nih di sosial media Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Dilihatin nih informasinya, jangan sampai ketinggalan ya. Silahkan dipantau. Nanti informasinya lebih lanjut akan diinfokan di sana. Terima kasih. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Masih tetap semangat kan? Masih Kak. Kita mau bernyanyi sambil menggerakkan badannya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita panggil musiknya. Musik. Coba tepuk tangan. Yang semangat ya. Iya kakak. Semangat ya adik-adik yuk. Di Asma. Sarjana, semua dicintainya.
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, belajar dan berdoa. Salam. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak-kakak mau mengingatkan kamu untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Tetap di rumah aja, makan makanan bergizi, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom!